Halo, assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi di channel Dunia Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan ulasan tentang bagaimana caranya membuat sebuah switch atau saklar anti maling pada kendaraan bermotor kita. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan untuk klik subscribe terlebih dahulu ya. Fungsi switch atau saklar yang nantinya akan kita buat, fungsinya seperti ini. Jika switchnya kita aktifkan, kemudian kita nyalakan kunci kontaknya pada posisi on, maka starter dan kickstarternya tidak akan bisa berfungsi untuk menyalakan mesin. Dan ini cukup efektif sekali ya untuk mencegah terjadinya kemalingan pada kendaraan bermotor kita. Dan cara perakitan atau cara pembuatan switch saklar ini cukup mudah sekali ya. Di sini kita memanfaatkan sistem instalasi pada side stand switch atau instalasi switch pada standar samping kendaraan motor kita. Dan bagi teman-teman yang kendaraannya belum memakai teknologi seperti ini, bisa memanfaatkan instalasi kelistrikan pada kunci kontaknya, atau bisa juga memanfaatkan sistem kelistrikan pada CDI. Material yang kita butuhkan adalah switch seperti ini, kabel isolasi. Untuk switchnya teman-teman bisa menggunakan dengan jenis switch yang lain, bisa juga. Untuk kapasitas switch yang saya gunakan ini adalah 10 ampere, jadi cukup sekali untuk sistem kelistrikan pada kendaraan motor yang akan saya buatkan kunci pengaman ini tadi ya. Untuk posisi penempatan switch pengaman yang akan kita buat nantinya bisa ditempatkan di posisi-posisi seperti ini. Yang penting tidak mudah dilihat oleh orang lain. Jadi tinggal teman-teman mau menempatkannya di sebelah mana. Kemudian kita lepas semua baut yang menempel di body cover kendaraan kita. Kita lepas satu-satu sampai semuanya terlepas dan tidak ada baut yang menempel. Kemudian kita lepas body covernya jika sudah selesai. Sistem perakitan switch pengamannya kita buat seperti ini, bisa teman-teman saksikan. Pola sambungannya seperti ini. Kita butuhkan 2 kabel untuk in dan outnya. Dan ini kabel yang menuju standar sampingnya. Kita putus salah satu di antara kabelnya, lalu kita sambungkan ke switch yang kita sediakan tadi ya. Dan bagi teman-teman yang kendaraannya masih dalam garansi, sebaiknya untuk kabelnya jangan sampai diputus ya, atau jangan sampai dipotong. Nanti klaim garansinya bisa tidak berlaku. Sebaiknya untuk switch kabelnya, sambungannya bisa diambilkan di tempat sambungan terminasi yang disediakan, bisa dicari sendiri. Jadi fungsi dari switch saklar pengaman yang kita buat ini, fungsinya sebagai pemutus arus kelistrikan pada kendaraan ya. Jadi ketika switch pengaman ini kita aktifkan, kemudian kita nyalakan kunci kontak dalam kondisi on, maka starternya tidak bisa berfungsi dan kickstarternya juga tidak bisa berfungsi untuk menyalakan mesin. Dan misalkan ada yang mau mencoba membobol kunci kontak kendaraan kita atau mau mencuri kendaraan kita, dipastikan usahanya akan sia-sia. Karena kendaraan kita sudah kita amankan dengan switch pengaman tadi dan sudah kita sembunyikan di tempat tertentu, kecuali jika kendaraannya tidak didorong ya. Dan ini juga bisa dikombinasikan dengan klakson ya. Jadi ketika switchnya kita aktifkan, kemudian kita nyalakan kunci kontak, kita starter atau kita pakai kickstarter, maka mesinnya tidak akan nyala. Kemudian klaksonnya akan secara otomatis nyala sendiri ya. Jika ingin menggunakan metode seperti ini, bisa disediakan 2 buah switch saklar ya. Jadi satu untuk switch pemutus arus kelistrikan, satunya lagi untuk menyalakan klakson. Dan hal ini bisa lebih aman lagi. Selanjutnya kita tes sistem switch saklar pengaman yang kita buat tadi. Dan hasilnya seperti ini, bisa teman-teman saksikan. Kemudian switch pengamannya saya aktifkan,
mesin mati sendiri. Kemudian saya mencoba untuk menyalakannya dengan starter dan kickstarter. Hasilnya mesin tidak bisa menyala. Kemudian setelah selesai kita lakukan pengetesan, selanjutnya kita isolasi kabel yang ada di instalasi switch pengaman tadi ya, kita isolasi semuanya. Dan ini untuk mencegah terjadinya konsleting ya. Demikian sedikit tips dan ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.